Perbedaannya apa sih itu? Ada pengalaman gitu, cerita-cerita dari teman saudara gitu. Bedanya apa sih gitu? Pacaran langsung nikah atau dari taruh dan nikah gitu? Bedanya apa rasanya gitu? Ada pengalaman atau gimana gitu dari teman-teman atau saudara gitu? Nah, kumaha Yan? Beda keimanan sih. Jero Ngeri kieu. banget. Karena langsung oh kita tuh ada set. Nah, kadinya langsung lamun nu tadi disebut kena aya nu taruh pula ka nikah karena mana ngerti gini. Mainan lebih nyampingkeun hawa nafsuna daripada nu lain gitu kan, nyampingkeun we lah hawa nafsu nu penting orang ngajalankeun apa yang diperintahkan nu ajaran agama orang. Sedangkan nu pacaran mah lemah gitu kan. Mainan ngapresen hawa nafsuna heula. Urang mah hayang nyoba heula gitu. Kawin mah kumangke sugan-sugan jadi gitu kan. Sugan dinya sugan eta ge. Jadi kayaknya lamun dipikir-pikir tergantung perspektif sudut pandang jelema eta sih. Saat amun ente sebagai orang nu beragama, amun orang Islam ya. Oh hijibun ayat hadis nu bisa jikeun dalil pembenaran sebagai orang-orang pacaran. Gitu kan. Nggak ada. Tapi lamun secara sosial mah gitu nya. Ieu mah pernah ngobrol jeung guru saya mah kieu, lamun mainan nangis gitu kan, mata saya teranawan. Saya mah bisa boleh pacaran asalkan ente teh bisa ngasilkeun duit. Jadi lamun hubungan maneh jeung orang tua masih simbiosis parasitisme geuning. Masih merugikan orang tua ya dahar dibere ku kolot, kabeh ku kolot. Karena eta mah nyusahkeun ngaranna. Soalnya lamun ente geus gawe, boga penghasilan sorangan, bangun rumah tangga ku duit sorangan gitu kan. Eta cek sosial, tapi ente balik deui yang jadi orang nu beragama atau orang nu di luar agama gitu kan. Benar. Tahun pandangan urang mah kieu. Ketika sih perbedaannya kan tadi gitu kan, perbedaannya muncul orang perbedaannya kurang ilmu pengetahuan. Simpel orang gitu, orang mah simpelnya gitu sih, orang mah. Jadi fenomena sekarang banyak yang pacaran teh ternyata yang beragama Islam. Ya benar teh. Iya benar. Fakta di lapangan seperti itu gitu kan. Makanya cek orang mah simpel, orang mah kurang ilmu pengetahuan. Ya, makanya belajar itu penting. Dan dalam pembelajaran harus ada pendidikan, transfer of karakter, bukan transfer of knowledge ya. Jadi mentransferkan suatu karakter yang menjadi si karakter ini teh menjadi seorang pemimpin harus bagaimana, menjadi seorang yang berwibawa gitu kan, mampu mengatur dalam rumah tangga nanti seperti apa kan, itu jiwa leadershipnya transfer gitu kan. Ketimbang oke lah, akhirnya transfer knowledge gitu kan, transfer ilmu pengetahuan. Tidak sedikit orang-orang yang tahu bahwa pacaran itu adalah sesuatu yang salah, berakibat dosa, ada yang dirugikan. Tidak sedikit itu, tidak sedikit, berarti banyak orang yang tahu tentang itu. Paham. Jadi ada yang tahu tapi nggak mau. Nah, ada yang tahu tapi nggak mau. Kamu tahu arah tapi enggan jujur pada hati. Tapi hal-hal siga itu tuh nanya jadi hal normal lah gitu. Siga nggak aneh gitu kan. Bahkan di publik pun punya pacaran kan? Jadi gitu. Lamun teu boga pacarnya Asa gitu. jadi cupu sih. Dikucilkan ya. Apalagi pas kumpul-kumpul keluarga. Si Bang sebagai pokoknya rumahnya Yogin teh lah dikucilkan gitu teh. Jadi kaum proletar di sana gitu. Seakan-akan sebuah kelebihan kan. Jadi kelebihan. Bahkan jadi lumrah. Orang mah aya kieu tentang gimana analogi suatu metafor. Misalkan satu benteng lu panjangnya 10 meter, panjang benteng 10 meter. Diukur. Berarti kan harus lurus. Diukur lurus. Ternyata si tukang ukurnya melenceng 1 mili dari tempat titik ukur itu. Kira-kira sampai ke titik ujung pengukuran, kira-kira jadi berapa? Apakah akan lurus dengan benteng atau ada garis singgungan di situ? Pasti ada kan? Pasti ada melenceng di situ teh. Sekarang jadi fenomenal gitu. Ketika pacaran kan suatu yang salah sebetulnya. Secara moral oke, ada yang dirugikan. Iya, benar. Secara sosial bisa dipandang jadi aneh kan gitu ya maksudnya. Dipandang ku masyarakatnya. Kayak kieu perempuan malam dianterin pulangnya sama laki-laki. Laki-lakinya mampir dulu ke rumah. Sampai terus demikian rupa kan yang kena
imbas tentang hukum sosialnya orang tua Iya. imbas jadinya kan Iya. secara moral kurang baik, secara sosial kurang baik gitu kan, apalagi secara agama gitu kan. Iya. Berarti sesuatu ini yang salah bisa jadi benar ketika terus diulangi, semakin banyak orang yang melakukan kesalahan dan orang yang merasa dan orang yang tahu akan kebenaran itu diam. Oh. Ya, sehingga kesalahan teh terus menjadi suatu kebenaran karena orang yang tahu itu diam. Cek urang gitu. Iya, nu saya pelajari di kuliah aya rumus politik mah. Kebenaran eta dapat terjadi karena dominasi. Karena hal-hal orang-orang nu mayoritas melakukan adalah sama dengan kebenaran gitu kan. Eta kan cek politik nah gitu. Cek Islam lah kumaha bae kebenaran teh jadi teh. Jadi mun dalam Islamnya Ya. untuk menetapkan suatu kebenaran mah jangan berstandar pada akal manusia. Manusia makhluk terbatas dan dibatasi kan pasti. Ya. Maka ketika menetapkan batil atau yang hak, benar salah, baik buruk, halal haram, kembalikan kepada orang yang beragama Islam, berarti mereka mempunyai kitab suci yang bernama Al-Qur'an. Kembalikan ke sana sehingga tahu mana hukum mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Makanya kontras, tidak ada intervensi manusia di dalam Al-Qur'an. Tidak terkontaminasi oleh tangan manusia dalam Al-Qur'an. Nah, mungkin gitunya simpelnya ketika kembali kepada Al-Qur'an. Tapi secara sosial apalagi tadinya tentang politik mah gitu kan. Penjelasan secara Al-Qur'an kieu, penjelasan secara sosial dan politiknya gitu. Tapi kayaknya ini kejadian oge lamun dipatokan ilmu sebagai prioritas sebagai penerang orang kuliah nikah sebagai penerang di jalur pernikahan orang. Tapi kenapa gitu si orang-orang teh ngakorelasikan yang ceritaan kasus Ustadz Abu Samad gitu. Notabene dia ustadz, ngerti semua ilmu, tapi dia cerai sama istrinya. Disangkut pautnya dengan hal yang seperti itu kan. Ini katanya udah tahu ilmu, tapi kok masih cerai? Kenapa sih? Jadi apa yang salahnya gitu kan? Seperti ada kisah Nabi siapa sih yang istrinya itu pembangkang tuh? Nabi Nuh. Ayub, Nabi Nuh. Nah, kan mereka apalagi mereka nabi jelas langsung kan. Tapi kok bisa punya istri kayak gitu, masih nggak terurus keluarganya, masih berantakan. Benar. Dia apakah ilmu itu masih relevan gitu kan sebagai prioritas? Ya. Buat orang mah kayaknya bukan yang salah bukan ilmunya sebetulnya. Ilmunya benar. Tapi kadang-kadang lupa bahwa manusia itu bersifat dinamis. Setiap harinya bisa berubah pikirannya, bisa berubah penafsirannya. Kan di luar kasus perceraian itulahnya ini mah. Ketika seseorang berpikir sekarang tentang buah apel, apa itu buah apel? Buah yang sangat enak, manis, berwarna merah. Kan itu bermanfaat untuk tubuh. Bisa jadi besok dia berpikir ternyata buah apel tidak selalu merah, ada yang hijau dan rasanya asam. Kan bisa gitu manusia. Ya kan? Sehingga yang disalahkan bukan ilmu pengetahuannya. Jangan menyalahkan ilmu pengetahuan. Karena yang salah mah manusia yang selalu bersifat dinamis. Tapi sifat manusia yang dinamis dengan adilnya Allahnya dibekali akal untuk controlling manusia akal dan hati. Nah, jangan sampai bertengkar antara hati dan pikiran. Jangan sampai sama antara manusia dan hewan. Kan bekalnya akal. Jadi pesan nama mau sampai kapan hati dan otak terus bertengkar. Dan kasus pacaran pun ya ujung-ujungnya tuh ada yang hamil duluan ya. Jadi pikir-pikir sih. Terus bahkan belakang-belakangan kemarin ada lagu kan gua hamil duluan. Jangan ku nikah lainnya. Kemudian gua bobogohan, deketnya pacaran gitu. Ya karena ada muncul lagu aja teh mungkin saya tadi kritik sosialnya kemudian lewat nih lagu mungkin. Gua hamil duluan. Nah lagu jadi nasehatnya kan lagu nanti kieu cenah. Awalnya aku anu ref teh kumaha? Gua hamil duluan. Sudah 3 bulan. Gara-gara non? Gara-gara pacaran tuh. Gelapan. Ayeuna nu pacaran tinu poek wae nya. Jarang nu caang. Faktor-faktornya teh awalnya aku cium-ciuman. Awalnya. Sebenarnya lagu eta tuh jadi solusinya. Kok orang-orang mah jadi motivasi. Jadi motivasi. Wah, jadi bikin lagu nih gitu.
Cuman dari sisi positif lagi kadinya benernya. Ya sebuah Berpikir, hikmah. ada hikmah. Bener. Bahkan anu ieu nu hamil duluan kan aya gara-gara ku tidurnya berdua. Tapi anu salah siapa? Awalnya aku cium-ciuman langsung Geuing teu apa. darah ieu nya. Teu update lah. Kadang-kadang Benar lagi ya. Bisa konco mesra. Yang almarhum saya teh Jadi kempot. dari kempatnya. Jino saya baca tadi cek Iqbal mah. Jadi lain nu salah teh lain ilmu nanya. Lain. Nah, Di siga ilmu teh buku panduan. Aya jelema nu ngajalankeun gitu kan. Saat orang nu salah berarti lain ilmu dong. Ilmu udah ngasihkeun hukum-hukum nu sesempurna mungkin kan. Solusi. Saat orang-orang nu salah ngelakukannya berarti yang salah orangnya gitu kan. Toh aneh gitu sekarang saat orang-orang melakukan kesalahan dan mereka itu muslim yang menyalahkan itu ke Islamnya, ke hukumnya gitu kan. Itu objektif berarti Itu objektif ya. gitu. Benar. Itu kan muslim bukan Islamnya kalau kata Felix Xiao kan. Benar. Jadi orang-orang kadang mengkambing hitamkan di belakang orang-orang muslim. Contohnya ketika seorang yang beragama Islam melakukan kesalahan misalkan katakan misalkan guru agama, guru ngaji gitu kan. Sampai melakukan pelecehan seksual. Tuh Islam mah agama yang cabul misalkan. Wah segala macam. Kan saya berpikir siapa ketika orang Islam teh di jalan-jalan teh ngeremis orang-orang Islam ya teh. Nah, itu saya kadang-kadang. Jadi selalu itu katanya itu selalu oke lah. Kebanyakan menyalahkannya menyalahkan Islamnya. Agama. Padahal mah jika ingin tahu Islam bukan lihat orang-orangnya dulu. Karena dalam teori ilmu sainsnya, ilmu sains gini. Teori benar, kadang-kadang praktek salah. Ya. Dalam ilmu pengetahuan gitu. Di ilmu pengetahuan teori benar, tapi kadang praktek bisa jadi salah. Gitu. Saya juga pernah ada ceramah ceritanya kieu seorang Habib teh berceramah di negara Thailand. Dia teh berceramah untuk mengislamkan orang-orang yang non muslim misalnya. Dia menceritakan terus kayak orang Islam itu teratur, mereka hidup bersih, sejahtera, bahagia. Kemudian orang-orang terpancing lah orang-orang yang kaum non muslim itu kan terpancing. Terus ada sekelompok orang yang ke Indonesia main. Mereka melihat kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan dibicarakan oleh penceramah tersebut. Lalu mereka bertanya, "Ya Habib, kenapa? Engkau bilang Islam mensejahterakan, tapi kenapa ini masih miskin? Kau bilang Islam membersihkan, tapi kenapa ini negara kotor sekali?" Paham. Secara kan Indonesia negara Islam terbesar. Iya, dunia lagi. Makanya dibilang umat Islam terbesar di Indonesia, tapi kenapa ini negara belum maju sampai sekarang? Iya. Menurut orang mah ketika ada fenomena gitu ya, yang salah bukan Islamnya tapi manusianya. Islam telah melahirkan satu solusi di dalam kitab suci. Jadi ketika kenapa orang-orang Islam banyak yang susah, sengsara, atau mungkin tadinya ketika orang-orang Islam teh banyak melakukan hal-hal misalkan pacaran segala macam dari segi sosial nanti rusak. Bahkan dalam pemilihan pemimpin misalkan suka disangkut-pautkan mending mana orang non Islam tapi jujur atau Islam yang korupsi. Gitu sih. Benar perbandingan yang salah sebenarnya logikanya. Salah ya. Yang salah mas sebetulnya manusianya. Berarti Islam teh harus diterapkan menjadi konsep atau misalkan bahas simpelnya way of life untuk jalan hidup. Maka terapkan tentang konsep syariat Islam dalam kehidupan. Kenapa sampai saat ini melihat orang-orang muslim miskin, orang-orang muslim tidak mengenyam pendidikan? Mungkin karena orang-orang Islam di Indonesia tidak menerapkan syariat Islam secara kafah. Misal tentang kemiskinan. Kan di rukun Islam teh yang ketiga tentang zakat. Berarti sudah dirukunkan mah wajib hukumnya. Andai di orang Islam survei terakhir itu seberapa sih warga Indonesia teh 250 jutaan ya? 280. Hah? 280 lah ya. Anggap 250 juta agama Islam. 250 juta tahun 200 lah. 210 lah ya. 210 juta orang Islam. Andai satu orang Islam diwajibkan berzakat. Misal ini mah dikurangi orang-orang yang belum balik kan belum berjakatnya yang belum balik misalkan bocah masih kecil kan itu jadi
200 juta lahnya Ya. orang Islam di Indonesia teh berzakat, misalkan dari satu orangnya teh bisa sampai 10.000 sebulan misal. 10.000 misalnya. Ya. Dikali 200 juta 200 juta Anggap 2 juta. 200 juta manusia di Indonesia yang beragama Islam, tinggal dikalikan benang seberat triliun coba, Oh, eta. dari 10.000 per bulan. Tapi realitanya orang-orang di Indonesia bisa berpenghasilan lebih daripada 100.000 dalam sebulan. Ya, benar. Berarti oke lah dikatakan paling minimal umumnya minimal 10.000 sehari. Berarti ketika sebulan 300.000 sebulan. Ya. Nah, untuk berzakat misalkan itu teh 300.000 dikali 200 juta manusia yang beragama Islam di Indonesia. Kira-kira emal kemiskinan. Wah. Solusinya itu sebenarnya mah Itu tuh dari segi rukun zakat. belum ke apa-apa Yang lain, ya. Iya. Terus aneh lagi gitu pas pembagian zakat nu datang-datang itu marawa motor mana kayak gelang pakai gelang emas. Iya. Nah, Jadi tidak sesuai dengan yang harus disyariatkan. dibutuhkan, terus yang dibutuhkan gitu. Jadi merasa kurang terus gitu kan. Benar. Pas zaman dulu mah kan orang-orang bahkan orang-orang yang disebut sekarang mah sebagian orang miskin nggak mau gitu kan, zaman dahulu mah nggak mau, makanya mereka ingin membagi gitu, nggak mau yang jadi yang dapat gitu kan. Jadi ingin menjadi orang miskin yang tidak pelit. Ya, ya nama orang-orang kaya pelit dengan pelit. seru. Ya, tentang zakat tuh luar biasa dampaknya ya. Baru zakat gitu. Berzakat. Andai Quran hanya berbicara tentang zakat, mau mungkin sampai 6.236 ayat. Oh, iya. Jika andai Al-Quran hanya bicara zakat, bicara zakat saja ada solusi yang luar biasa di sana. Apalagi bicara ayat-ayat yang lain tentang konsep kehidupan manusia. Kan Al-Quran mah petunjuk bagi seluruh manusia sebetulnya mah. Petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, bisa jadi gitu. Kan eta mah untuk orang-orang muslim. Penelitian di NASA tentang ilmu pengetahuan, banyak orang-orang yang di luar Islam menggunakan Al-Quran sebagai rujukan tentang Umi Fir'aun, ya, Umi Fir'aun, betul. tentang terbelahnya bulan, terus tentang laut yang berpisah antara satu orang dengan yang lainnya. Bahkan ada ya di Al-Quran, bahkan yang di dalam laut pun lautnya juga kan ada sungai di dalamnya. Sungai. Kurang canggih gimana gitu. Berarti petunjuk untuk seluruh manusia, bukan umat Islam pun. Dan uniknya di Islam tidak ada paksaan untuk melakukan apapun. Iya. Tidak dipaksa, silahkan untuk melakukan maksiat, silahkan, ingin taat silahkan. Tapi nanti ingat konsekuensinya ada, bos. Iya. Mana Pak Kau teh? Mananya? Oh iya. Jadi untuk melihat cek kalian gitu nya, melihat fenomena nu ayeuna gitu kan, melihat kejadian-kejadian ayeuna pesimis tuh sih. Islam teh bakal tegak deui gitu, Bangkit kembali gitu kan. Kumaha Gi? Dari Yogi dulu. Oke, kumaha Bapak Yogi? Islam akan bangkit walaupun sekarang terpuruk juga gitu. Kadang terlihat tuh enak terpuruk, mungkin Allah ngasih ujian pada kita untuk bangkit gitu. Dikasih manusia yang membangkang apapun itu. Nah ujung-ujungnya juga akan bisa gitu. Jika disangkut pautkan akan kejayaan Islam ya, karena semua umat Islam candu akan kerinduan kejayaan di masa lalu. Rindu sebetulnya mah. Ketika melihat kondisi sosial khususnya di negara atau misalkan di wilayah setempat gitu kan, apakah mungkin Islam akan jaya kembali gitu kan? Namun kilas balik pada sejarah, ketika di perang Khandaq, ketika peperangan Badar, toh langsung ketika perang Mu'tah yang lebih dahsyat lagi kan gitu. Pasukan muslimin apakah unggul dari segi pasukan? Enggak. Apakah umat muslim berpikir bahwa apakah kita akan menang? Udah kita akan kalah nih ngelawan pasukan yang lebih banyak jumlahnya daripada kita. Enggak. Justru ketika kita belajar sejarah bisa memetik hikmah di sana, kita diajarkan menjadi seorang pejuang bukan menjadi pecundang sebetulnya.
Jadi ketika melihat kelas balik sejarah tadi, ketika Rasul Muhammad membawa melanjutkan risalah Islam di kota Mekah, apakah yang memeluk agama Islam di Mekah ya? Apakah sudah banyak? Enggak. Yang penting mah tugas Rasul itu berjuang. Nanti Allah yang memenangkan. Nah, samalah ketika bicara seperti itu mah, tugas kita hanyalah berjuang. Allah nanti yang akan memenangkan. Jadi kalau misalkan bicara secara fakta, malah jadi pusing bicara fakta, melihat kekacauan secara sosial dan moral segala macam lah, pusing melihat fakta mah. Tapi kan ditugaskannya hanya untuk berjuang biar nanti Allah yang memberi kemenangan. Nah, langkah awal dengan kondisi yang sekarang dibilang terpuruk ya, langkah awal yang harus diperbaiki itu apa sih dulu sih? Menurut Yogi kumagi. Kalau menurut Yogi ya harus tetap waras kalau orang teh. Jangan sampai ketika kita teh melihat kemunafikan teh, kita jangan sampai di posisi kemunafikan itu. Walaupun kita sedikit tapi tidak mengikuti dia gitu, tidak bergerombol gitu. Nah, tetap waras yang pertama. Yang kedua, terus beriman dan bertakwa itu. Sulit sih sebenarnya, tapi setiap Jumat sama khutbah-khutbah iman dan takwa itu setiap minggu sekali itu. Itu bukan hanya sekedar ucapan omongan belaka gitu. Tapi itu teh ayo orang beriman bertakwa. Soalnya ketika sebenarnya Indonesia teh kekurangan orang jujur, orang beriman. Orang-orang beriman, lain orang jujur mah akan selaras dengan orang-orang yang iman, orang-orang bertakwa gitu. Kadang-kadang aneh sama orang-orang sekarang yang ada gimana deh gitu. Jadi berpikirnya gimana nanti, bukan nanti gimana gitu. Ketika orang-orang teh menanam, tapi apa itu nanam teh ke depan teh apa gitu, ongkot nanam tomat, tapi dia teh nggak tahu tanam tomatnya nanti tumbuh apa gitu. Kadang-kadang orang-orang itu. Lamun orang mah kieu langkah untuk menuju nanti kan kejayaan itu. Langkah awalnya bagaimana nih dalam keadaan terpuruk. Langkah pertama, buka kembali sejarah, bongkar kembali sejarah, sambungkan kembali mata rantai sejarah. Yang pertama itu step pertama itu. Kedua, bagaimana sih setelah tentang mata rantai sejarah telah tersambung, maka tugas kedua adalah dakwah, mendakwahkan Islam. Setelah tersambung mata rantainya, jadi jelas orang-orang membaca sejarah teh setiap masanya relevan. Oh ini kesini, ini kesini. Oh ternyata ini teh gini nih. Gitu. Buka kembali sejarah, bongkar sejarah, luruskan kembali sejarah. Yang kedua, ketika kita ingin memulai untuk kepada masa kejayaan, berdakwah. Sampaikan Islam, ajak orang-orang kepada Islam, tetapi dengan cara terbaik, bahasa terbaik, dengan cara-cara yang paling terbaik yang pernah diajarkan sama Nabi Musa dan Nabi Harun. Berdakwah kepada Firaun, orang yang paling kejam pada masa itu, orang yang sadis, dengan bahasa terbaik, dengan cara terbaik. Dua nabi, Firaun gitu. Firaun didakwahi oleh dua nabi, berarti sekelas Firaun, sebejat Firaun, Allah menginginkan bahwa Firaun itu berubah. Sekelas Firaun. Apalagi kita tidak